lah. Bang, foto dulu satu. Pak Fahmi foto dulu satu. Gerak. Muter susun. Mana sih Dul? Ya Allah, ya Allah. Ayo langsung. Gaus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya perkenalkan, saat ini saya menjadi advokat dari seorang yang menjadi korban dugaan adanya tindak pidana sebagaimana yang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya yang berinisial IF, ya. Dan saya perkenalkan di samping kanan saya namanya Priscilla, dan dia adalah orang yang dipercaya oleh korban dan sekaligus orang yang diberi amanat untuk bisa menyampaikan adanya sebuah peristiwa hukum terkait dengan adanya laporan yang saat ini telah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Yang di samping diri saya namanya Pria, bagaimana yang saya kasih tahu, dia juga yang mengetahui. Di antara dua orang ini adalah yang paham tentang peristiwa tersebut dan juga yang sudah melakukan hal-hal termasuk melakukan lab pemeriksaan terhadap sebuah benda, sebuah batu yang setelah dilakukan pemeriksaan dia menemukan hal-hal yang tidak sesuai, sehingga pada saat itu mereka meminta bantuan kepada saya. Jadi peristiwanya seperti itu. Bagaimana yang akan dijelaskan, mungkin dari pertama mungkin Oke dulu yang akan menjelaskan tentang peristiwanya, bagaimana kejadiannya, biar dia yang jelaskan karena dia yang tahu dari awal sampai proses pemeriksaan di laboratorium atau di lab terkait dengan adanya batu yang menurut keterangan itu adalah batu berlian. Bagaimana ceritanya? Untuk perkenalan Ibu IF ini dengan RA, sama singkat ya teman-teman, itu di awal bulan Juni dan pihak beliau menawarkan kepada saudari IM untuk melakukan bisnis batu tersebut yang dianggapnya asli, yang seperti sudah beredar sekarang ini ya teman-teman. Jadi memang perjalanannya itu sangat, kalau ditanya sama teman-teman sejak kapan, itu sangat berdekatan dari bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya. Nah terus pas sudah itu mereka melakukan seperti transaksi transfer atau perjanjian lainnya seperti itu. Tahun berapa itu, Kak? Masih di tahun ini 2024. Jadi awalnya berapa yang ditransfer, terus bagaimana ceritanya mentransfer uang, terus apa yang akan didapatkan dari kamu? Beliau itu menawarkan untuk bisnis kepada IM, yaitu untuk membeli secara bertahap, pembelian sebuah batu dengan nilai yang pertama itu di 8M. Di 8M itu dijanjikan dengan keuntungan menjadi 2M. Setelah itu dijanjikannya lagi, maksudnya ditawarkannya lagi untuk pembelian yang berikutnya, yaitu 1 berlian dengan transaksi dengan transfer yang pertama yaitu 1,5M dan ditransfer kembali 2M. Setelah itu ditawarkannya lagi untuk pembelian berikutnya, sebuah batu juga yang dianggapnya berlian, dan itu ada 6 batu berlian dihargai dengan kesepakatan dan sudah ditransfer 7M dengan total 18,5M.
yang seperti sekarang ini beredar. Jadi 18,5 M itu adalah terkait dengan transaksi batu dengan membeli kembali dan akan mendapatkan keuntungan. Nah, setelah dari awal memang dari pihak korban tidak melakukan pemeriksaan di laboratorium, betul ya? Tapi begitu percaya sehingga terus dilakukan transfer sebagaimana yang disampaikan. Di dalam proses berselangnya waktu dilakukanlah pemeriksaan di laboratorium yang mungkin di antara dua ini dua-duanya yang tahu, mungkin salah satu di antara mereka bisa menjelaskan apa yang didapatkan dari hasil laboratorium pemeriksaan terhadap batu tersebut. Mungkin kamu menjelaskan. Ya, jadi kita udah melakukan beberapa tahapan sebelum kita laporan ke tanggal 14, yaitu dengan pengecekan kebenaran atas batu tersebut. Jadi kita udah melakukan di 2 lab ini. Awal kita melakukannya di sini yang satu, lalu ini yang kedua. Ini ada sejumlah, yang awal kita hanya cek 2, lalu setelah itu pengecekan untuk ke-9 batu tersebut. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Gitu. Sampai semua data udah kita serahin ke semua ke Bang Fahmi, dan terakhir kita pengecekan untuk sertifikat. Iya, sertifikat. Terakhir kita pengecekan untuk sertifikat dan dinyatakan palsu, fake certificate gitu. Kak, tadi berbicara ada keuntungan 2M. Apakah itu diterima atau sebelumnya mungkin ada? Belum ada. Kenapa kita menuju ke tahap pengecekan? Karena dari awal perjanjian itu tidak ada yang terbukti gitu loh. Ya kan, mungkin misalkan. Jadi prosesnya setelah proses berlanjut, akhirnya dari pihak korban itu meminta mereka berdua untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Nah, didapatkan hasil dari laboratorium itu adalah sintetik diamond. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya selaku kuasa hukum telah melayangkan somasi untuk meminta kembali uang tersebut sebelum kami melakukan untuk membuat sebuah laporan. Jadi ada dasar-dasar hukum yang kita lakukan pada saat itu. Mungkin Pipit bisa jelaskan ketentuan di pasal berapa yang menyatakan bahwa ada hak yang diberikan kepada pihak korban untuk melakukan pengecekan atas batu sebagaimana yang diatur di pasal berapa tadi itu. Kemarin itu kan Ibu RA itu menunjukkan seperti ini ya kawan-kawan ya, seperti ini ya, beliau menunjukkan ini gitu bahwasanya ini yang dia tunjukkan kepada kawan-kawan, tapi kita mempunyai di pasal 6 yang di sini di mana disebutkan kita boleh mengecek untuk keaslian dari batu tersebut. Ya. Jadi kita sudah melakukan ke-9 batu tersebut. Ada ya kawan-kawannya? Jadi dengan dasar ini. Pak Fahmi mungkin menanggapi soal tapi sertifikatnya ada Bang Fahmi dari 9 batu itu. Dari 9 batu itu mungkin mereka yang bisa menjelaskan. Dari 9 batu itu ada sertifikatnya, tapi mereka yang sudah melakukan pengecekan hasilnya seperti apa, mereka adalah saksi-saksi yang akan nanti diperiksa di proses pemeriksaan. Semuanya nanti akan kita sampaikan di proses pemeriksaan. Yang jelas dasar dalam persoalan ini kita lakukan itu sebelum melangkah dalam proses hukum, kita secara bertahap telah melakukan proses pengecekan, memverifikasi atas kebenaran batu tersebut, baik melalui laboratorium yang pertama, setelah itu 9 kita akan lagi pengecekan kembali ke laboratorium yang kedua, ternyata hasilnya juga sama. Dasar itu saya meminta
untuk segera dikembalikan uangnya sebesar 18,5 M sebagaimana yang ada dalam bukti transfer seperti itu. Tapi sebenarnya Ibu IM ini pemain berlian juga atau hanya artinya tahu nggak sih gitu? Bukan. Berlian itu seperti apa, harus bagaimana? Bukan pemain berlian, tapi beliau paham lah. Tapi paham sampai akhirnya kok bisa tertipu gitu. Karena memang satu mungkin berdasarkan trust, dan yang kedua sebelumnya sudah dicek. Ya tapi kan bukan pengecekan di lab. Ya sebelumnya sudah dicek, tapi hanya di store. Dan store itu store memang jual diamond gitu loh. Dan ternyata kalau kita cek lebih dalam, mau cek lebih dalam lagi, ya itu harus di lab. Tapi kan memang Kalau berlian itu kan ada sintetik itu gimana sih bermacam-macam. Kak? Gimana? Kalau sintetik itu berlian sintetik itu kayak gimana? Itu ahli yang bisa jelaskan. Yang bisa jelaskan. Boleh disebutkan mungkin laboratoriumnya 2 yang sudah Sebutkan aja. Oh, kita sudah cek ke AGL sama FGL. Yang pertama kita ceknya di FGL, lalu ke AGL. Karena kenapa kita ke AGL juga? Karena saudari RA memberikan juga bukti AGL sebelumnya. Jadi ini untuk menyatakan bahwa yang AGL itu juga fake. Gitu. Hanya tapi dengan yang AGL yang sama juga tempatnya atau gimana? Maksudnya Tempat AGL itu memang satu tempat atau satu tempat. kok bisa berbeda? Ya, itu dia. Itu ada yang nanti menjelaskan, Iya. orangnya ada di sini tapi saya tidak untuk menjelaskan kepada, tapi dia adalah saksi yang akan menjelaskan di proses pemeriksaan. Jadi 2 orang ini memang yang tahu peristiwanya dari pertama, yang juga melakukan pengecekan di lab, yang juga dia tahu tentang proses bagaimana transaksi tersebut, bahwa transaksi tersebut itu adalah jual beli dengan membeli kembali, paham ya? Jadi bukan jual beli putus itu. Nah baru kita temukan ada sebuah ketentuan di dalam pasal tersebut, kita dalam arti ini adalah korban diberi hak untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Jadi selama ini hanyalah faktor kepercayaan sebagaimana yang disampaikan. Jadi berdasarkan pengecekan di laboratorium, kita melakukan permintaan kembali atas uang yang pernah diterima. Nah, apabila tidak, kita melakukan proses hukum lebih lanjut. Itulah ceritanya terhadap peristiwa itu. Tapi kenapa baru setelah 9 berlian ini baru ketahuan? Karena mulai diketahui itu kapan? Setelah 9 berlian ada di Ibu ya? Setelah pembelian yang ketiga. Setelah pembelian ketiga itu sebanyak 6 buah. Jadi total 9. Total 9. Pertama 2 dan 1 dan 6. Nah, pas 6 ini kita mulai melakukan pengecekan. Apa yang mengakibatkan pengen ngecek tuh apa gitu? Apa Ada benar sesuatu asli itu nggak? atau gimana? Tidak Ada membayar mulainya dari kewajiban mana ya. Ada kecurigaan di awal. Kecurigaannya mulai dari mana? Apa kecurigaan awal? Kalau kecurigaan awal tuh mungkin berdasarkan kayak ini Bang, kayak dari Bu kita sendiri, dari Bu IM sendiri ingin melakukan pengecekan gitu, sehingga diperintahkan saya dan beliau. Ini respon korban seperti apa melihat saudara RA itu udah melaporkan di Baris Krim juga, mungkin udah ada. Itu urusan lain. Nanti urusannya biar ditanggapin pada saatnya. Tapi kan kalau berlian itu kan secara manual itu dari sinar juga bisa ketahuan. Nah, atau apa seperti apa dengan sintetis itu ada perbedaan nggak sih dari sinar? Itu Terus kadang ahlinya, kan dikit juga, ahlinya gitu. yang bisa Nggak, menjelaskan. secara umum kita gitu loh, kalau kita beli berlian kan seperti itu gitu. Berlian hanya bisa dibuktikan dengan proses pemeriksaan di lab. Itu yang memberitahu adalah orang yang melakukan Lab sendiri. pemeriksaan. Jadi berlian hanya bisa dibenarkan kalau ada bukti dilakukan proses pemeriksaan melalui lab. Itu menurut ahlinya. Artinya Yang selama ini kalau kita beli berlian dengan sertifikat yang ada belum tentu pasti itu berlian asli. tanyakan ke ahlinya nanti. Yang jelas ahlinya menyatakan seperti itu. Pak, artinya sosok IM tadi tuh waktu melihat sinarnya ada yang berbeda sampai memutuskan gitu untuk tiba-tiba ngecek ke lab atau gimana Pak gitu? Tidak, untuk pembelian untuk transaksi pertama itu hanya dilihat dari yang sudah tadi dijelaskan sama rekan kami itu baik kayak yang pembelian melalui store, tidak lab, pengecekannya melalui store yang memang kayak
kita beli sebuah batu, dicek hanya sebagian dasar saja tapi tidak lab, mungkin tidak akan lebih jauh, mungkin yang seperti tadi disebutkan oleh Bang Fahmi itu melalui ahlinya. Berarti store tersebut ikut terbawa juga untuk kasus Kita nggak sampai ke sana, jadi kita bukan membawa-bawa. Yang jelas ini hanya peristiwanya seperti itu. Jadi di dalam ternyata batu itu baru bisa divalidasi itu kalau dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium, karena hasilnya ada di sini. Hasilnya ada, ini tadi apa tadi istilahnya? Ini Tapi kan IGL. biasanya Bang kalau beli di store itu kan ada alat pengecekan untuk berlian. Ya kalau sendiri, Bang. dicek dengan itu beda. Jadi proses pengecekan yang bunyi itu kan. Nah itu sudah dijelaskan nanti sama ahlinya. Yang jelas manakala ada sesuatu dalam proses yang sebesar ini harus dilakukan proses pemeriksaan melalui lab. Ada hal-hal lain yang tidak perlu saya jelaskan di sini dan itu menjadi bagian dari proses pemeriksaan nanti. Ada hal yang akan saya sampaikan nanti pada saat proses pemeriksaan. Mereka berdua hanya menyampaikan, diberi kepercayaan oleh IM untuk menyampaikan adanya suatu peristiwa, untuk menyampaikan dialah yang melakukan, ditugaskan untuk mengecek melalui lab atas 9 batu tersebut sampai di situ. Itu Berapa berapa kerat satu beragam. ini berapa kerat? Beragam. Ini yang bisa jelas. Beragam. Ada yang 10, ada yang 11, 11, sekian, 10, sekian, ada yang 5, sekian, beragam. Bang, dari harga dari price sendiri dari harga berapa sampai berapa? Kurang paham kalau masalah itu. Untuk yang sendiri sama air itu yang mau kesepakatan. Bang, yang sendiri sama RA itu ada hubungan apa sih Bang? Saya nggak tahu. Komunikasinya mungkin sahabat atau teman atau Tidak, Bang hanya kenal? perkenalan biasa aja di sebuah pesta. Tapi memang berlian ini memang milik Milik saudara siapa sih saudari sebenarnya? RAK atau atas nama korporatnya? Beliau menyatakan sih milik beliau. Tapi kenapa pas transaksi itu dari store gitu? Oh, bukan, itu store bukan, salah paham. Bukan. Store itu yang memeriksa pakai alat tik gitu. Kan ada itu yang seperti Pengecekan kekerasan batu sebetulnya. itu pengecekan kekerasan batu menurut ahli. Jadi kalau bunyi titik sama nggak bunyi-bunyi gitu loh ya. Bang, diperkirakan kerugiannya berapa, Bang? Kalau sesuai dengan bukti transfer 18,5. Tapi kan itu kan bahwasanya RK mengaku kalau berlian ini kan dia punya senilai harga 10M, tapi baru dibayarkan 18,5. Sisanya itu belum. Nah mungkin tanggapannya seperti apa? Kita mendapatkan bukti ini. Buktinya ini mereka yang berdasarkan bukti tersebut jelas bahwa keterangannya Berarti ini yang dicek palsu ya? Sintetik. Sintetik itu. tadi Ya. Diamond banget. Bahasanya di sini tuh sintetik. Tapi kan berarti semua 9 batu itu sudah dicek di dua pengecekan itu. Yes. Sudah. Tapi kan si RA ini kan punya sertifikat juga yang dari JIA ini ya kan Bu ya. Terus Ibu juga melakukan pengecekan juga di JIA itu. Apakah JIA itu mengaku kalau itu yang dipegang sama si RA itu asli atau bagaimana? Itu Ada nggak materinya ditanya? nanti. Ayah. Nanti saya jelaskan karena itu paling penting dari persoalan ini. Nanti saya jelaskan pada saat karena kami sudah melakukan tahapan semuanya sebelum melangkah lebih lanjut. Ibu IM ini maksudnya bisnis berlian dengan RA ini sudah lama atau baru terjadi gitu? Baru. Berarti baru. Awalnya mungkin gimana Kan tuh? Gimana kenalnya Kak? dari bulan Juni. Ini Kak. Oh, kenalnya dari bulan Juni, lalu transaksinya sampai bulan Tadi yang seperti sudah saya jelaskan kepada teman-teman, ini perkenalannya sangat singkat sekali. Dia diundang ke pesta ulang tahun, gitu kan, ke seorang teman dan kenal di situ oleh RA. Diperkenalkan di bulan Juni, transaksi Juli sampai dengan Agustus sampai dengan sekarang. Mungkin ada iming-iming nggak yang dikasih oleh RA sendiri kalau misalkan berlian ini jadi investasi atau seperti apa gitu? Ya, dijanjikan keuntungan Berapa persen keuntungannya atau gimana? bertahap. Bertahap gimana Kak? Bertahap. Yang sudah tadi saya jelaskan gitu kan, pembelian dari bukan pembelian maksudnya transaksi pertama itu dari 8 miliar menjadi 2 miliar jadi 10. enggak, Keuntungannya 10.
Keuntungannya 2. keuntungannya 2 dan yang kedua 4,5 jadi keuntungan 8 dan yang terakhir 7. Berarti totalnya 18 18,5 M. Pak, dari tahapan keuntungan itu ada perjanjian tertulisnya mungkin? Ada Kesepakatan? Ada. ada Ya, yang itu tadi salah sudah saya satu. tunjukkan salah satunya dari yang 1, 2, 3 sampai. Oke, mungkin dengan laporan ini masih ada kalian bermediasi nggak sih atau itu prosesnya biar nanti bergulir ya, karena mediasi itu mungkin bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang ada di pihak kepolisian. Jadi kita mau serahkan sepenuhnya proses hukum ini supaya berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP. Jadi kita bukan terus tiba-tiba melaporkan, tapi kita juga melakukan langkah persuasif dengan mengirimkan surat supaya segera mengembalikan uang yang pernah diterima, tapi tidak mendapatkan jawaban yang pasti, sehingga sesuai dengan batas waktu kami membuat laporan di kepolisian. Itu kemarin ya Bang, kemarin bikin laporan LP di Polda ya Bang? Ya, Bang. Ibu ya? Apa sih Bang? Terakhir apanya gimana? Apa Kalau terakhir kontak itu RA terhadap IM. Kurang tahu saya infonya. Bang berlian itu dalam bentuk cincin atau kalung atau apa Bang berlian itu? Batu. Batu aja gitu, seperti biasa ya? Batu, bentuk batu. Masih kasar atau udah jadi? Udah? Kasar. Oh, rough diamond berarti ya? Bisa dilihatin Bu bentuk batunya? Nggak ada batu. Nggak ada. Nggak boleh. Jenisnya blood diamond atau diamond biasa? Ya, diamond bukan Biasa ya? gede, biasa. Bang, laporannya mungkin 8, Sebagaimana yang disampaikan ada di dalam berita kan ya. Saya nggak bawa berkas. Bang, yang dilakukan Saya belum tahu apa yang dilaporkan, jadi saya tidak bisa menanggapi. Dia mengaku sebagai korban sih bang. Gimana tuh bang? Ini juga mengaku sebagai korban juga kemarin. Iya kan, itu orang membuat laporan, hak dia. Kita juga membuat laporan. Kita mempunyai dasar kita itu hasil laboratorium. Hasil lab itu bukan 1 tapi 2 ya. Dan mereka lah orang berdua ini yang melakukan proses permintaan supaya dilakukan pemeriksaan di lab. Dua-duanya lab kita lakukan supaya ada pembanding. Jadi supaya tidak 1 saja tapi 2 lab sekaligus. 9 batunya pun 9-9-nya kita lab. Berarti kan batunya sendiri masih dipegang sama Ibu Yem apa gimana? Iya. Bang, tapi untuk bikin laporan di Polda itu apakah karena merasa tertekan karena si RA udah buat aduan duluan di tanggal 6 atau bagaimana Bang? Sebelumnya udah tahu belum akan aduan itu? Kita kan juga melayangkan surat untuk segera mengembalikan dengan batasan waktu. Nah, tapi kita karena tidak mendapatkan tanggapan, ya proses hukum yang kita lakukan. Berapa kali melayangkan somasi Bang? Karena ada beberapa surat menyurat sebelumnya dengan pihak kami, tapi dengan orang yang beda, sehingga kami menindaklanjuti dengan somasi yang terakhir supaya kita tidak bersomasi-somasi terus, tapi somasi yang terakhir, karena bagi saya yang kemarin-kemarin itu sudah ada di antara mereka melalui juga lawyer. Jadi saya hanya menegaskan sesuai dengan apa yang kami temukan berdasarkan bukti yang ada, kami mohon segera dikembalikan uang tersebut. Kalau batunya mau diambil silakan. Ya, kami tidak keberatan. Tidak keberatan kalau dikatakan mau ambil tapi balikin uangnya. Simpel kok sebetulnya persoalan ini. Jadi nggak ribet. Mau diambil batunya silakan. Ya, kalau kita lagi ibu ya. Bahkannya yang sendiri tidak mau melalui proses hukum sendiri dan ingin berdamai gitu, asalkan dikembalikan itu. Ini bukan begitu. Jadi sebetulnya kita menempuh upaya hukum itu supaya ada jalan keluar. Di saat jalan keluar yang kita inginkan, intisarinya begini. Jadi kalau memang dia mempersoalkan batu itu, silakan diambil batunya, kembalikan uang kami 18,5. Kan katanya berapa batunya itu? 9. Bukan harganya. Oh, Ya ambil batunya.
karena kami bisa buktikan batu itulah yang diserahkan kepada kami yang melakukan pemeriksaan mereka berdua. Ada di satu tempat, saya belum jelaskan lagi. Ada lagi. Kalau saya melogikakan, ya kalau kita membeli mobil, di dalam mobil itu ada namanya BPKB. Dalam BPKB ada nomor seri mesin, ada seri rangka. Nah, itu kalau cocok dengan mobilnya adalah betul itu mobil itu punya BPKB ini. Kan begitu logikanya. Sama dengan ini, kita bisa buktikan. Yang kita cek, yang akhirnya berdasarkan hasil informasi dari lab adalah sintetik, itu adalah batu yang ada nomor seri tersebut. Paham ya? Jadi kami bisa buktikan semua karena kami melangkah lebih dulu, melakukan cross check semua baru melangkah secara hukum. Tadi kan kondisi Ibu Yen sendiri Dia mohon maaf tidak bisa hadir karena kebetulan dia memang ada di luar negeri. enggak, maksudnya begitu mengetahui bahwa ini sintetik Mereka berdua nih salah satu. Apa shock gitu apa? Salah satu ini mungkin yang bisa jelaskan. Pastinya shock karena dalam hubungan itu sangat dekat ya, sangat dekat seperti keluarga jadinya. Padahal perkenalannya sangat singkat, tapi hubungan satu sama lain udah seperti saudara gitu. Jadi sehingga timbullah rasa kepercayaan satu sama lain. Pernah Tapi diajak tidak disangka ya. Pernah diajak ke rumah kediaman Ibu Yen? Pernah? Apa yang dibahas terkait apa itu? Yang sudah seperti yang sekarang terjadi, ditawarkan, diajak kerjasama, seperti itu. Datang untuk membujuk rayu lah ke rumah, datang ke rumah IM untuk membujuk rayu, mengiming-imingi sampai akhirnya prosesnya terjadi sekarang ini. Apakah ada aset yang terjual gara-gara permasalahan ini? Enggak. Tidak ada. Artinya dia kan mau investasi pasti kan butuh dana besar gitu kan? Enggak. berarti ketika diajak untuk berbisnis itu langsung menyatakan iya atau ada pertimbangan dulu beberapa waktu? Prosesnya sebulan ya? Kalau pertimbangan ya pastilah, kalau itu kan nilainya nggak kecil ya, besar. Pasti dengan kayak adanya perjanjian, kerjasama, gitu kan, sudah dituangkan semuanya, sehingga sepakat satu sama lain gitu. Berarti sebelumnya ada MOU ya Kak? Kenapa? Ada dari Jadi bukan. dari 1, 2, 3 ada. Jadi 8 akan kembali menjadi 10. Sudah dituangkan di dalam. Tapi kedekatannya seperti apa sih, sampai apakah sampai kenal sama anak-anaknya juga atau gimana ya? Kalau kenal anak-anak tidak, hanya perkenalan kayak kita aja manusia gitu kan, ya, yang dia baik kita pasti akan lebih baik. Oh, dia belum sampai ke keluarga besar mereka gitu. Belum. Bang, mungkin sampai sekarang udah ada jadwal pemeriksaan dari Polda sendiri belum, Bang? Belum, karena kita baru melaporkannya di tanggal 5. Jadi kita ikuti proses. Sebetulnya kita juga tidak mau menyelesaikan masalah ini secara hukum. Simple, ambil batunya. Kalau memang mau diambil, balikin ke warga. Kan katanya kan berapa ratus ya. Itu ada batunya diamanahkan kepada mereka, kalau mau diambil silakan dibalikin uangnya, kan 18,5 M saja, nggak banyak. Ya. Berarti ada kemungkinan damai bila syarat-syarat itu terpenuhi gitu ya, Bang ya? Kalau memang mau diambil, batunya ambil, kita nggak keberatan, tapi uangnya balikin, kan simpel. Oke Bang, betul Bang. Terima kasih Bang. Tapi kan kalau seandainya dari pihak Reza merasa bahwa kayaknya itu bukan batu gue deh, gitu. Itu kayaknya batu yang lain deh, itu gimana? Saya tadi sudah bercerita masalah mobil. Ya, logikanya dengan logika mobil. Jadi mobil itu ada BPKB-nya. Berarti kalau BPKB-nya sama dengan mobil itu, berarti ya sudah itu batunya. Nah, batu itu kita lakukan pengecekan, hasilnya ada di sini. Sinkron kan? Jadi langkah ini kita sudah lakukan semua. Jadi saya berlogika mobil itu ada BPKB-nya. Kalau nomor seri, nomor sasis di mobil sama dengan BPKB, berarti itu mobilnya. Itu satu kesatuan. Baru nanti dicek mobil apa. Jadi, seperti itulah kejadiannya. Ya. Oke. Oke, Bang. Oke. Ini dia. Jangan tinggi dulu.